Dalam sejarah panjang Nusantara, nama Jayabaya selalu muncul sebagai simbol dari sebuah ramalan besar yang dipercaya akan menuntun perjalanan bangsa menuju sebuah titik perubahan. Jayabaya, seorang raja Kediri abad ke-12, meninggalkan warisan berupa jangka atau ramalan yang konon meramalkan kondisi dunia di masa mendatang. Ramalan itu menggambarkan masa penuh kekacauan, penjajahan, bencana, hingga akhirnya datang seorang tokoh yang disebut Ratu Adil, pemimpin yang akan membawa keadilan dan kemakmuran. Di sisi lain, dunia modern mengenal fenomena budaya pop yang tak kalah kuat. Salah satunya adalah One Piece. Kisah perjalanan seorang anak muda bernama Monkey D. Luffy yang berjuang mewujudkan impiannya menjadi raja bajak laut. Dua kisah ini, meskipun berasal dari ruang dan waktu berbeda, ternyata dapat dipertautkan secara simbolik, seolah keduanya berbicara tentang zaman yang menanti hadirnya seorang pemimpin yang akan menegakkan keadilan. Ramalan Jayabaya kerap ditafsirkan ulang oleh generasi demi generasi, dan dalam banyak periode sejarah Nusantara, tokoh-tokoh politik, pemimpin pergerakan, hingga orang-orang biasa sering mengaitkan situasi zaman dengan nubuat tersebut. Ada anggapan bahwa ramalan tidak hanya sekadar kata-kata, tetapi menjadi panduan spiritual yang menjaga harapan masyarakat di tengah penderitaan. Jayabaya menggambarkan situasi bangsa yang akan mengalami masa kegelapan, dijajah, diperbudak, dan terombang-ambing oleh kekuatan asing. Namun di ujung semua itu, muncullah Ratu Adil, sosok yang akan menegakkan keseimbangan dan membebaskan rakyat dari penindasan. Di titik inilah kemudian muncul interpretasi baru ketika budaya populer global masuk ke Nusantara, terutama melalui cerita One Piece yang juga berbicara tentang seorang pemuda yang melawan kekuatan mapan dan berusaha membebaskan dunia dari tirani, penindasan, dan ketidakadilan. Monkey D. Luffy bukan hanya tokoh fiksi, melainkan representasi universal dari kerinduan manusia akan kebebasan. Dalam ceritanya, Luffy menentang pemerintah dunia yang penuh manipulasi, melawan kaum bangsawan langit yang arogan, serta meruntuhkan simbol-simbol kekuasaan yang menindas. Narasi ini sejajar dengan gagasan Ratu Adil dalam ramalan Jayabaya. Luffy mungkin bukan Ratu Adil dalam pengertian tradisional Nusantara, tetapi ia bisa dipahami sebagai manifestasi modern dari kerinduan universal akan hadirnya pemimpin yang mengutamakan keadilan. Itulah sebabnya banyak penggemar di Indonesia yang menghubungkan Luffy dengan konsep Ratu Adil, apalagi ketika ceritanya mencapai titik-titik klimaks di tahun-tahun terakhir, yang kebetulan bertepatan dengan situasi dunia nyata yang penuh ketidakpastian. Agustus tahun 2025 kemudian menjadi simbol tersendiri, karena di masa ini para penggemar One Piece menunggu perkembangan cerita menuju babak akhir. Beberapa menyebutkan bahwa One Piece akan segera menemukan penutupannya, dan banyak teori yang berkembang tentang apa sebenarnya One Piece itu. Di kalangan penggemar Indonesia, beberapa mencoba menghubungkannya dengan ramalan Nusantara, termasuk jangka Jayabaya. Seolah ada getaran simbolis yang membuat orang percaya bahwa momen ini tidak sekadar kisah fiksi, melainkan juga tanda zaman. Luffy yang berjuang demi kebebasan bisa dilihat sebagai simbol bahwa di dunia nyata, manusia sedang menantikan hadirnya Ratu Adil yang akan memimpin dengan adil dan bijaksana. Jika ditelaah lebih dalam, ramalan Jayabaya seringkali dianggap multitafsir. Ada yang melihatnya sebagai nubuat murni tentang masa depan, ada pula yang menilainya hanya sebagai refleksi sosial politik pada zamannya. Namun kekuatan utama ramalan ini terletak pada fleksibilitas maknanya. Ia bisa dipinjam untuk menafsirkan zaman apapun, dan di era digital, di mana budaya pop global bersatu dengan kearifan lokal, tafsir itu menemukan wujud baru. Tidak aneh jika generasi muda Indonesia melihat Luffy sebagai representasi Ratu Adil, atau membaca perjalanan bajak laut topi jerami sebagai alegori perjalanan bangsa. Meski secara tekstual tentu Jayabaya tidak pernah menyebut nama Luffy, semangat yang terkandung dalam ramalan tersebut bisa dipadukan dengan kisah fiksi modern, membentuk jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Cerita Jayabaya tentang datangnya masa penuh penderitaan dapat dikaitkan dengan situasi modern, di mana krisis global, perang, ketidakadilan ekonomi, hingga perubahan iklim membuat umat manusia resah. Dalam situasi ini, imajinasi tentang hadirnya seorang pemimpin yang mampu membawa harapan menjadi sangat relevan. Luffy dalam One Piece memimpin kru kecil yang berbeda latar belakang, penuh loyalitas, dan selalu berjuang bersama melawan kekuasaan yang tidak adil. Begitu pula Ratu Adil dalam ramalan Jayabaya, diyakini akan memimpin rakyat dengan keadilan, tanpa membeda-bedakan, menegakkan tatanan baru yang lebih baik. Dua sosok ini sama-sama hadir dari kalangan biasa, bukan dari golongan elit, tetapi justru itulah yang membuat mereka dipercaya dan dicintai. Luffy lahir dari keluarga biasa, bukan bangsawan.
meski ia memiliki hubungan darah dengan sosok-sosok penting. Namun keinginannya menjadi Raja Bajak Laut bukanlah untuk kekuasaan semata, melainkan untuk kebebasan penuh, baik bagi dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Ratu Adil dalam ramalan Jayabaya pun sering digambarkan sebagai sosok yang muncul dari rakyat jelata, bukan bangsawan yang diwariskan tahta. Ia adalah pemimpin yang lahir dari penderitaan, mengerti kesengsaraan rakyat, dan karena itu mampu menegakkan keadilan. Persamaan ini membuat masyarakat mudah membayangkan hubungan simbolis antara keduanya, apalagi ketika isu-isu ketidakadilan semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kekuatan narasi ini semakin besar, karena manusia pada dasarnya membutuhkan cerita yang memberi arah. Ramalan Jayabaya memberi arah dengan janji tentang Ratu Adil, sedangkan One Piece memberi arah dengan perjalanan panjang yang menunjukkan bahwa kebebasan hanya bisa diperoleh melalui perjuangan kolektif. Di dalam kedua narasi itu, kepercayaan, persahabatan, dan keberanian adalah nilai utama yang menggerakkan perubahan. Dengan demikian, ketika keduanya dipadukan, lahirlah interpretasi bahwa budaya pop global tidak hanya sekadar hiburan, melainkan bisa menjadi medium untuk memahami harapan dan kerinduan manusia akan pemimpin sejati. Dalam konteks ini, Agustus tahun 2025 bisa menjadi simbol puncak penantian, baik bagi penggemar One Piece maupun bagi orang-orang yang menafsirkan ramalan Jayabaya. Sementara dunia nyata menghadapi tantangan besar, dunia fiksi One Piece mungkin akan menyingkap jawaban tentang apa itu One Piece dan apa arti sebenarnya dari kebebasan. Keduanya saling bercermin. Dunia nyata menunggu Ratu Adil, dunia fiksi menunggu Raja Bajak Laut. Bagi sebagian orang, ini hanyalah kebetulan, tetapi bagi sebagian lain, ini adalah tanda bahwa manusia memang selalu mengaitkan cerita dengan kenyataan demi memberi makna pada hidupnya. Ketika menelaah lebih jauh, kita bisa melihat bahwa ramalan Jayabaya tidak hanya berbicara soal sosok pemimpin, melainkan juga kondisi zaman yang melingkupinya. Ia menggambarkan sebuah era di mana keadilan hilang, di mana manusia diperbudak oleh kekuatan yang lebih besar, dan di mana kebenaran tertutup oleh dusta. Hal ini sejajar dengan dunia One Piece, di mana pemerintah dunia digambarkan sebagai institusi besar yang memonopoli kebenaran, mengendalikan sejarah, dan menyembunyikan rahasia berharga dari masyarakat. Di balik layar, para naga langit atau Tenryubito menjalankan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan, membuat banyak rakyat menderita. Dalam kedua narasi ini, kondisi zaman penuh penindasan menjadi panggung bagi hadirnya tokoh pembebas. Maka tidak heran jika orang kemudian melihat Luffy sebagai cermin dari Ratu Adil, karena ia berani menantang kekuasaan mapan demi membuka jalan keadilan. Lebih jauh lagi, konsep Ratu Adil selalu berkaitan dengan harapan kolektif masyarakat. Ratu Adil bukan sekadar seorang pemimpin tunggal yang membawa perubahan, melainkan juga simbol dari bangkitnya kesadaran rakyat untuk tidak lagi tunduk pada penindasan. Dalam One Piece, Luffy memang tokoh utama, tetapi ia tidak pernah berjuang sendirian. Ia selalu didukung oleh krunya, dan pada titik tertentu, dukungan itu meluas menjadi gerakan rakyat yang menentang pemerintah dunia. Hal ini menunjukkan bahwa simbol Ratu Adil bukanlah sosok yang bekerja sendiri, melainkan pemimpin yang mampu menggerakkan kesadaran kolektif. Tafsir seperti ini membuat ramalan Jayabaya tetap relevan hingga kini, karena setiap zaman selalu menantikan tokoh yang mampu menyatukan rakyat untuk bangkit melawan ketidakadilan. Jika kita melihat perkembangan zaman modern, terutama di era digital, munculnya pemimpin simbolis seringkali tidak lagi terbatas pada sosok nyata. Tokoh fiksi, legenda, hingga simbol budaya bisa menjadi pemantik kesadaran kolektif. Luffy sebagai karakter One Piece adalah salah satu contohnya. Bagaimana sebuah karya fiksi bisa membentuk cara pandang generasi terhadap nilai kebebasan, keadilan, dan keberanian. Ramalan Jayabaya yang sudah berusia ratusan tahun pun mendapatkan relevansi baru melalui kacamata budaya pop ini. Masyarakat tidak lagi membacanya hanya sebagai teks kuno, melainkan mengaitkannya dengan tokoh-tokoh imajiner yang mampu memberi inspirasi. Dengan demikian, tafsir ramalan tidak berhenti pada masa lalu, tetapi terus bertransformasi mengikuti zaman, hingga akhirnya tetap hidup dalam kesadaran kolektif sebagai sumber harapan di tengah situasi penuh ketidakpastian.